Ibu harap kalian ya tetap tertib di sana. Jangan ada yang melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan beberapa pihak. Ya, nanti di sana jangan main kompos, ngaduk-ngaduk kompos. Ikuti penyuluhan dari orang komposnya ya. Ya, dari dinas DLHK-nya. Nah, selesai dari sana kita jalan lagi ke sekolah, baru istirahat dan boleh pulang. Ya. Anak kita DLHK di mana? Kamu murid kelas berapa sih? 4, 5, 6. SD mana? 20. SD Makarja 20. Come on, let's go. Bunyi Mas, Pak Hendra. Biar nggak capek kan? Ayo. Mau kemana? Ke DLHK. DLHK di mana? DLHK. Murid SD mana nih? Makarjaya 20. Oke. Kami mau kunjungan dulu ke DLHK yang ada di Tanah Merdeka. Ayo yang tertib berdua loh. Waktunya kami berkunjung dulu ke DLHK. Senyum jangan lupa. Ya, hai. 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 Hai, Abang Anto. Hai. Sudah sampai di DLHK, tepatnya di tempat pembuatan kompos. Nah, nih murid-murid Makarjaya yang masih semangat, penasaran gimana sih cara membuat kompos. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa buat kompos ya dari tumbuh-tumbuhan sisa-sisa kotoran yang ada di ya. Apa yang nanti saya sampaikan, tolong disimak dan dengarkan. Karena apa? Nanti ketika ibu atau bapak guru bertanya, baik anak-anak ya. Sekali lagi saya ulangin, tolong apa yang saya sampaikan ini sangat penting buat kalian. Ya, sedikit apa yang saya punya ilmu saya berikan kepada kalian. Semoga ini menjadikan suatu manfaat untuk kalian ya. Ketika nanti ditanya ibu atau bapak guru, kalian sudah bisa menjawab. Oke? Setuju? Aduh, masih pada canda nih. Ayo mohon konsentrasi. Dengerin ya. Jangan buang waktu sedikit manfaatin. Berasal dari mana? Berasal dari rumah tangga kita, ya. Rumah kita, sampah itu berasal dari rumah tangga kita, ya. Dampaknya apa? Kalau sampah kita tidak olah dengan baik, ada yang tahu? Di antaranya sampah kalau kita tidak olah dengan baik, dampaknya pertama, media penularan penyakit, ya. Gangguan pada saluran nafas, gangguan pada tanah, gangguan pada air, dan membuat banjir, genangan air atau drainase, ya. Jenis-jenis sampah itu ada 3. Dengerin ya. Jenis-jenis sampah ada 3. Yang pertama organik, yang kedua non-organik, yang ketiga residu. Organik, sampah yang dapat diurai dengan cepat oleh alam atau tanah. Seperti apa? Sayur-sayuran yang sisa-sisa orang tua kita masak semalam. Sayur-sayuran, ada tahu, ada tempe, ada ikan, macam-macam, ya. Non organik seperti apa?
plastik ya, sisa-sisa plastik botol, terus macam-macam plastik ya. Ya, itu non organik, sampah yang tidak dapat diurai dengan cepat oleh alam atau tanah. Tidak dapat diurai dengan cepat. Terus yang ketiga apa? Residu. Yang residu. Sampah yang tidak dapat diolah dengan cepat kecuali dengan perlakuan khusus. Seperti apa? Alat-alat kedokteran, ya. Pampers, baja, baterai, ya. Itu agak sulit, tapi kalau kita perlakuan dengan khusus, ada alatnya, insya Allah tidak bisa pasti ya. Tentunya di sini organik itu terbagi dua, organik basah dan organik kering. Organik basah seperti apa yang tadi saya sampaikan? Sayur-sayuran, terus Daun-daunan. tahu, tempe, ikan, itu sayur-sayuran namanya organik basah. Organik kering apa? Daun kering ya, daun-daun kering yang ada di kebun atau di rumah. Jangan goyang-goyang ini. Jenis-jenis sampah di sini ada 3, seperti apa? Organik, anorganik, dan residu. Sampah terbagi dua, organik basah dan organik kering. Ya, di sini makanya kita jangan sembarangan untuk membuang sampah. Di sekolahan biasanya ibu atau bapak guru sudah menyiapkan antara embernya ada 2, organik dan organik, itu sudah terpisah ya. Warga Depok saya jelaskan belum 100% untuk bagaimana cara memilah sampah. Buktinya sampai di saya masih memilah lagi sampah yang begitu banyak ya. Kalau ditanya sampah kita sehari berapa? 1,400 ton ya. 1,400 ton itu sehari ya, kalau ditanya seperti itu ya. Makanya jangan buang sembarangan. Kalaupun nanti ada buang sembarangan sampah itu sudah ada dendanya ya. Kalau anak-anak melihat teman kita buang sampah, dikasih tahu aja ya. Untuk saat ini saya tidak terlalu banyak memberikan arahan ya atau pelajaran, tapi yang paling tidak yang terpenting dulu. Terus nanti saya akan ajarkan bagaimana sih cara-cara pembuatan kompos. Ini masih bercanda. Itu jumlah mobil atau banyak ember yang dibawa paling banyak sampai 70 sampai 75 ya. Setiba di sini kita turunkan ember, kita timbang ya. Berat ember kisaran berapa Pak? Itu tergantung juga. Ada beratnya 50 kilo, ada yang 45, ada yang 30, dan ada yang 35 kilo. Masing-masing jumlah embernya beda-beda. Setelah sampai di kita timbang. Setelah ditimbang kita data berat-beratnya. Kita punya data di sini ya. Kita timbang, kita data, setelah itu kita bawa ke belakang. Nanti kita pilah sampah-sampahnya ya. Masing kita pilah, setelah itu kita bentuk. Kita bentuk menjadi seperti ini gunung-gunung ya. Setelah itu sampai seminggu kita diamkan dulu ya. Kita diamkan dulu. Setelah seminggu nanti kalau udah jadi undukan, kita buat lagi seperti yang baru ya. Undukan ini ada 12 titik. Coba lihat ya. Undukan ini ada 12 titik, dari belakang 5, depan 5 ya. Per 10 hari kita balik. Ditanya Bu Guru atau Bapak Guru, kalian nggak bisa jawab ya. Per 10 hari kita balik undukan ini ya. Kita balik, terus kita balik sampai titik terakhir di ujung. Titik terakhir di ujung itu kita diamkan dulu berapa? Jadinya kira-kira 2,5 bulan sampai 3 bulan ya. Jadi pupuk nggak Pak? Belum tentu. Kita akan ngecek suhunya. Kalau kita cek suhu masing kisaran 85 derajat, itu suhunya masih panas, berarti masih proses pembakaran ya. Kalau sudah suhunya 40 ke bawah, berarti suhu panasnya sudah menghilang, baru kita buat untuk pengayakan ya anak-anak ya. Saya rasa nanti ada tanya jawab, dan sekarang kita akan ke sebelah kanan dulu. Kita arahkan pelan-pelan, ikutin saya. Nanti kita keliling
Ya, di sebelah belakang ada daun-daun. Kalian nggak apa-apa, jalannya tenang, aman. Yang penting pelan-pelan, jangan dorong-dorong ya. Proses pembuatan sampah. Semula nih daun-daunnya nih ya, tuh kumpulin dulu di sini. Habis itu dipisahin yang daun-daun di sini nih. Ini ada alatnya nih. Nah, terus setelah itu ya. Nih, wah, ini yang kedua. Ya, jadi kayak begini nih. Tuh. Habis itu jadi ini yang kayak gini. Nah, proses yang ketiga, wah benar-benar kita di tengah-tengah gundukan daun dedaunan yang nanti akan jadi pupuk. Wow. Nah, nih lihat nih guys. Ini teman-teman dari Mekarjaya 20 ya, nih kalau sampah ini nih sudah benar-benar busuk dan suhunya 40 derajat, maka diayak. Ini mesin ayaknya tuh guys ya, prosesnya lumayan panjang ya guys. Pernah lihat nggak guys? Ini dekomposernya tuh guys. Ini serangga-serangga yang membantu pembusukan. Oh guys, lihat jalan-jalan guys. Ini kadar panasnya. Ya, kenapa kalau kita paksakan panas-panas harus kita pakai? Karena nanti berjamur juga. Terus ketika kita paksakan juga masih suhu panas yang sudah kita ayak tadi, kita langsung kasih ke pot kita, itu akan menimbulkan kematian untuk pohonan. Ya, kasihan tanaman orang tua kita yang mahal. Ya, makanya kita diamkan dulu sama 2 minggu, kita biarkan dulu suhu panasnya biar menghilang. Setelah menghilang, kita pakin, masukin ke karung, ya. Kita pakin ukuran 10 kilo. Ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Setelah kita pakin, kita apakan nih Pak Asmadi? Kita siapkan, kita berikan kepada warga Depok secara gratis. Secara gratis yang bagaimana? Yang sudah memilah sampah. Jadi yang sudah memilah, kita akan berikan pupuk secara gratis. Ada syarat nggak Pak Asmadi? Nggak ada syarat. Ya, syaratnya warga Depok yang sudah memilah sampah. Ya, kita akan berikan. Contoh misalnya, orang tua kita mau buang kompos sisa makanan, ya. Karena kita sudah Mekarjaya 20 sudah berkunjung ke Merdeka 1, bertemu dengan saya ingat nih di Pak Asmadi, kalau buang sampah jangan sembarangan, langsung antar ke saya ganti dengan kompos, ya, ngerti gak? Iya. Pak, dibayar Pak nggak komposnya? Nggak, secara gratis untuk warga yang sudah memilah sampah. Betul. Makanya sekali lagi silakan ibu atau kalian mau minta pupuk datang ke saya ke Merdeka 1, temuin saya ya. Saya juga secara gratis ya, nggak dipungut biaya ya. Kita di bawah pemerintahan karena dari kita untuk kita ya. Yang penting sampah harus kita jaga. Sampah itu adalah tanggung jawab kita ya. Sampah itu apa? Tanggung jawab kita. Sampah itu tanggung jawab kita. Besar atau kecilnya sampah tetap tanggung jawab kita. Kita jaga sampah, insya Allah alam jaga kita. Ya, ya mungkin gunanya di sini. Oh, hewan-hewan ini itu. tidak gunanya. Kenapa ada hewan?
kalau misalnya kita dikirim organik ya di mobil, di ember, itu kan kalau di lingkungan atau di RT itu sudah disiapkan ember setiap titik-titik. Iya. Ya. Kira-kira seminggu itu 3 kali pengambilan. Ya, yang namanya organik itu udah pasti ada binatang. Kebawa dong kemari, ya anak ya, kebawa kemari, kita kebagian, ya ada di sini nemplok. Nah tugas kita di sini, makanya untuk bagaimana cara menghilangkan, tidak langsung tapi berproses. Makanya undukan ini kita setiap hari kita siram. Kita siram jangan sampai banjir. Yang penting sekedar basah. Gunanya untuk apa? Untuk menghancurkan telur-telur dia. Ya, kalau disiram itu paling tidak sudah menghancurkan telur dia. Telurnya akan nanti berkembang lagi. Ya, enak ya, paham ya? Jadi bukannya membantu proses pembusukan Bukan, ya ini. Pak? Ya, ini karena kan dasar dari makanan. Ya, kalau ada selama itu masih ada makanan dia makanin terus nanti kan berkembang dia. Oke gitu. Dibersihin Pak. Sekelas ukuran manusia, ya, nggak langsung cepet itu kita butuh proses. Ya, butuh proses bagaimana caranya untuk menghilangkan semua binatang ini, berproses pelan-pelan. Tapi paling tidak, makanya kompos itu kita adukan daun. Berapa perbandingannya? 1:1 ya. Kalau udah perbandingan 1:1 kita aduk merata. Daun ini kan fungsi pemanas, ya. Daun itu panas. Jadi semakin banyak daun semakin bagus. Jadi hewan nggak akan hinggap di daun, ya. Setelah panas itu, makanya kita siram tiap hari untuk menghancurkan ya bibit-bibit telur dia. Kalau besok yang mau dapat pupuk gratis nih masyarakat Kota Depok, milahnya tuh bagaimana? Misalnya harus berapa karung atau bake ember gak? Dia datang ke sini, aku mau ketemu Pak Asmadi dong, mau tukar kompos. Nah gitu ya, teman-teman kepo nggak begitu? Karena kan banyak ya sisa-sisa makanan di rumah ya, nasi basi gitu Pak, ada sayurnya, ada sopnya, apa perlu disaring dulu nggak? Apa kita masukin aja ke ember? Nah tuh ntar embernya kita gembol-gembol gitu Pak, kemari tolong dijawab Pak. Lingkungan kita, nih misal anak-anak ini kan punya rumah, ya, itu di situ ada wilayah, artinya ada Pak RT. Pak RT biasanya sudah mengarahkan warganya untuk memilah sampah, ya, memilah sampah di lingkungan itu udah pasti ada. Nah, sisa-sisa masakan yang ibu kita olah, begini saya ajarin. Ya. Siapkan 1 ember kecil, ya, ukuran ember kecil lah, ukuran segalon ya. Nah, terus di atasnya siapkan saringan atau besek. Biasanya kalau ibu masak, ini nggak semua ibu-ibu tahu. Pengen praktis Bu, iya. Langsung dia ceburin aja ke ember. Betul. Nah, berarti kan itu masih ada air. Masih ada air, betul Pak. Air, jadinya kalau misal langsung gaburkin begitu ke ember, itu kurang baik. Kurang bagus. Bagusnya siapkan ember, ya, ember kecil. Kalau sudah dimasak ibu-ibu, taruh di saringan. Ya, di saringan biar airnya jatuh dulu. Iya. Ya, kalau sudah jatuh airnya habis, berarti kan sisa di saringan ini kan kering. Betul. Nah, baru dituang ke ember. Di ember, dibuang kemana nih Pak? Setelah di ember, biasanya yang saya bilang tadi di lingkungan kita setiap titik Pak RT sudah mengarahkan kita buang ke ember. Dan ember itu biasanya ada tutupnya nak. Kita buang di situ. Iya. Jadi harus kering, jangan basah. Kalaupun basah jelek juga. Ya berat juga, kasihan nanti petugasnya. Terus juga jadi kurang enak aja. Tapi kalau ibu kita sudah paham, dikeringkan dulu airnya. Kalau sudah kering, sama baru dibuang ke ember yang sudah disiapkan. Nah, contohnya kalau misalnya di sekolah nih Pak, kan teman-teman nih pada bawa makanan nih kayak begini nih misalnya nih ya. Nih, ada yang bawa makan, ada yang sayur. Nah, kita kan punya ember nih Pak, kayak ember bekas cat. Nah, itu emang harus disaring dulu apa bisa langsung ditungklepin? Karena kalau ditutupin pada umumnya ntar kan akan bernyenyeh juga nih Pak. Iya. Ya, kalau bernyenyeh juga, apakah nanti pada saat kita mau tukerin misalnya nih ke sini, itu apa harus dikeringin juga? Karena kan memang prosesnya fermentasinya itu nanti akan mengeluarkan cairan juga gitu loh Pak. Iya. Itu Pak. Ya, nggak apa-apa. Ini poin buat ibu guru nih. Iya. Disiapkan ember juga di sekolah, paling tidak
satu titik aja kita Iya, arahkan. siap. Anak insya Allah akan mengerti. Jadi kita arahkan nih dari Iya, siap. atau dari bu guru. Ah. Ya, kita arahkan seperti apa yang tadi saya bilang. Iya. Seperti itu. Ya. Oke, siap. Oke, berarti nanti yang udah kering itulah dianterin ke sini. Iya, biasanya kalau sudah kering itu di sekolah biasanya ada pengambilan tuh petugas. Kagak ada, Pak. Bau kompos. Apa, Bang? Bau kompos. Oh, bau komposnya ini, Pak, membahayakan pernapasan manusia nggak, Pak? Karena katanya tadi begitu masuk, Bu, aromanya aroma apa gitu ya, Bu? Gitu ditanya. Ya. Aroma ya. Kita di sini sebenarnya bisa membedakan antara aroma yang menyengat, aroma yang enggak sedap, tapi aroma asem-asem. Asem-asem ini Yang emang. asem-asem di sini adalah aroma pada saat proses sudah pembakaran. Oh. Ya. Dibilang bahaya, ya bahaya. Karena apa? Itu kan udara. Ya. Oh. Itu udara. Tapi kok Bapak sehat di sini? Ya, pertanyaan bagus. Kok Bapak sehat di sini? Iya. Kalau saya, petugas saya alhamdulillah. Ini kalau dibilang kan sarangnya kuman. Iya. Ya kan, saya kerja di sini yakin sama Allah aja. Jadi kita pada sehat. Ya, pokoknya kalau baunya itu ada yang menyengat banget, ada yang bau banget, ada yang kalau di saya menyengat kayak asem-asem. Asem-asem. Nah, itu proses pembakaran. Pembakaran fermentasi. Kalau yang kayak di pasar-pasar kan ada kita buka enak ya. Iya, amis. Kalau Oke. ini udah proses campur pembakaran proses. Saya mau nanya nih, ini daun begini apakah cuma air atau ada campuran kompos atau cairan apa yang Iya. mempercepat busuknya daunan ini? Karena kalau kayak di sekolah kami nih daunnya sampai 6 bulan, Pak, baru pada busuk kayak begini. Kalau ini kan kayaknya 2 minggu udah pada cepat busuk ya, Pak. Apa ada tambahannya nggak? Iya, di UPS kita untuk pembuatan kompos ini tidak ada campuran, ya. Cuman satu campuran sama daun kering. Daun kering. Itu yang membuat bagus, yang membuat hasil kompos kita bagus. Jadi nggak ada campuran apa-apa, Nak. Nggak ada Cukup dengan campuran. daun kering, Daun kita jaga, ya begitu. Risen, katanya gimana numpuknya, Pak, bisa tinggi kayak begini? Ya, bagaimana cara menumpuknya? Kita sudah petugas kita sudah terlatih, Oh, ya. Itu lihat di belakang tuh petugas-petugas. Nah, nih petugasnya nih yang nungklepin tuh sampah bisa sampai kayak Ini cara menumpuknya bagaimana? gundukan. Dari dasar nanti ada petugas. Ya contoh, misalnya di 10 hari kita balik mari, ini Nah, kosong ya. iya kosong. Nanti ada petugas sini, ada yang macul, di sini ada yang ngebuang. Jadi yang satu itu keliling, muter, lama-lama tinggi. Nah, seperti ini. Oh, gitu. Ya, Ini muter, udah jadi nggak ada selesai. alat buat lempar, enggak. Jadi pun ngelemparnya sudah terlatih kita, sudah terbiasa bagaimana cara Siap. melemparnya. Udah ada triknya. Ya. Ada yang mau daftar? Ada yang mau ngedaftar nggak di sini? Jadi kepada anak-anak yang sudah berkunjung ke saya atau ke Merdeka 1, mudah-mudahan berkunjungnya kalian ke sini, saya tidak memberikan oleh-oleh, tapi sedikit ilmu yang saya punya saya berikan kepada kalian. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Amin. Nanti juga saya akan berikan oleh-oleh satu A15 kompos. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat juga. Amin. Dari saya pribadi, mohon maaf kesempurnaan milik Allah dan kekurangan milik saya. Ya, kalau begitu burung tilang yang punya pamit, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang ke pimpinan atau ke kantor. Jadi nanti saya minta foto bareng. Posisi kita kayak begini tapi arahnya ke sono. Oke ya. Sekarang balik.